Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anbahudin, NIM 216500166. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas kedua, yaitu manajemen risiko cybercrime. Baik, yang pertama kita masuk pada pengertian manajemen risiko cybercrime. Jadi, apa itu eh, manajemen risiko cybercrime? Adalah langkah-langkah yang diambil oleh sebuah organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengurangi risiko yang terkait dengan serangan cybercrime atau kejahatan cyber. Nah, untuk resiko dan dampak cybercrime itu yang pertama, risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan tersebut. Dampak mengacu pada konsekuensi negatif atau kerugian yang dapat terjadi setelah terjadinya serangan atau kejadian pelanggaran keamanan cyber. Yang keempat, yang ketiga, risiko keamanan cyber adalah potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan. Terus yang terakhir itu dampak keamanan cyber adalah konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat serangan atau pelanggaran keamanan. Untuk dampak itu beragam, termasuk yang pertama itu kehilangan data, kedua gangguan operasional, ketiga kerugian keuangan, hilangnya reputasi, penyalahgunaan identitas, dan sanksi hukum. Nah, untuk dampak cybercrime sendiri pada sosial, ekonomi, dan politik, itu yang pertama adalah dampak sosial dari kejahatan cyber adalah melibatkan sejumlah masalah yang memengaruhi masyarakat secara luas. Kejahatan cyber dapat menciptakan ketidakamanan dan kekhawatiran di kalangan individu, merusak kepercayaan dalam interaksi online, dan mengubah perilaku online. Yang kedua, itu dampak ekonomi dari kejahatan cyber. Itu dampak ekonomi dari kejahatan cyber adalah sangat signifikan berdasarkan luas dari dampaknya. Kejahatan cyber dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi individu, perusahaan, dan bahkan negara. Kerugian ini mencakup biaya pemulihan setelah serangan, hilangnya pendapatan akibat gangguan operasional, biaya hukum, serta dampak jangka panjang pada reputasi dan nilai perusahaan. Kemudian yang ketiga, itu dampak politik dari kejahatan cyber, di mana untuk dampak politik dari kejahatan cyber memiliki dimensi yang luas dan signifikan dalam konteks global dan nasional. Kejahatan cyber dapat digunakan sebagai alat untuk mencampuri proses politik, termasuk pemilihan umum dan menyebarkan propaganda, memanipulasi opini publik, atau bahkan mencoba meretas sistem pemilihan. Oke, kita masuk pada contoh kasus yang pertama, yang jenis kejahatannya itu pencurian identitas. Untuk resiko itu dapat menjadi target serangan lebih lanjut seperti peretasan akun media sosial. Dampaknya itu kehilangan privasi, dan pihak yang dirugikan itu para penjabat pemilik data pribadi yang dibocorkan. Nah, seperti yang ada di sebelah gambar itu ada contoh kasus. Kemudian yang kedua itu pencurian identitas, yaitu untuk resikonya itu data penduduk Indonesia tersebar dan disalahgunakan. Dampaknya data diunggah dan dijual seharga $5.000 atau setara dengan 74,4 juta rupiah, dan pihak yang dirugikan yaitu penduduk Indonesia. Kemudian kasus berikutnya itu eh, sama pencurian identitas, yaitu yang dimana risikonya itu data dibocorkan atau disebarluaskan di media sosial. Terus dampaknya itu PT Jasa Marga harus merecovery atau pemulihan data serta memindahkan sistem ke server yang lebih aman. Untuk pihak yang dirugikan itu PT Jasa Marga Toll Road Operator atau GMTO. Kemudian kita masuk pada kejahatan berikutnya, yaitu phishing, yang dimana untuk resiko itu kehilangan saldo miliaran, dampak kerugian finansial itu seorang nasabah BRI prioritas kehilangan saldo 1,4 miliar, dan pihak yang dirugikan adalah Bank BRI dan nasabah prioritas Bank BRI. Kemudian yang kasus berikutnya itu eh, sama seperti kasus sebelumnya, itu dimana risikonya itu data korban disalahgunakan, dampaknya data korban diperjualbelikan kepada pemesan, dan pihak yang dirugikan pada kasus ini yaitu Bank BNI dan para nasabah. Kemudian kasus berikutnya, risikonya itu miskom dapat membuat pelaku memanfaatkan keadaan perusahaan, dampaknya itu hampir kehilangan uang sebesar $3 juta, dan pihak yang dirugikan adalah perusahaan Mattel atau membuat mainan populer. Kemudian kita masuk pada jenis kasus berikutnya, yaitu jenis kasus malware. Nah, untuk resiko kasus pertama itu pembobolan rekening dan melakukan transaksi tidak sah. Untuk dampak kerugian finansial yaitu para korban kehilangan saldo m-banking, dan pihak yang dirugikan adalah para korban yang menginstal aplikasi yang tidak dikenal. Masuk pada kasus berikutnya, yaitu yang pertama resikonya mematikan sistem pemantauan radiasi di pembangkit listrik tenaga nuklir, bank, kementerian, dan sistem kereta. Dampaknya, Petya akan mengunci akses komputer dan meminta tebusan berupa Bitcoin agar akses bisa kembali dibuka.
Nah, untuk PTE ini maksudnya adalah malware. Kemudian untuk pihak yang dirugikan adalah negara Ukraina karena korban serangan ini adalah Ukraina. Kemudian kita masuk pada kasus berikutnya, yaitu resiko menjangkiti lebih dari 1 juta komputer di Eropa dan Amerika, yang dimana dampaknya mencuri data sensitif korban, mengirim email spam untuk menyebarkan ke lebih banyak komputer, dan untuk pihak yang dirugikan adalah komputer korban dan komputer korban Stormware. Kemudian masuk pada jenis kasus berikutnya, itu ransomware, di mana pertama yang risiko kasus pertama itu penginfeksian ribuan sistem komputer di negara yang terdampak. Kemudian dampaknya selama beberapa hari korban tidak bisa mengakses file dan pihak yang dirugikan itu berupa 150 negara. Masuk pada kasus berikutnya, di mana risikonya adalah serangan virus jahat ransomware ke dalam jaringan Bank Indonesia dan memiliki dampak server Bank Indonesia down dan mengakibatkan lambatnya kinerja bank, dan pihak yang dirugikan adalah Bank Indonesia atau BI itu sendiri. Kemudian kita masuk pada kemudian masuk pada kasus berikutnya. Yang pertama, risikonya adalah pembobolan server Sony melalui celah keamanan di pengiriman file. Kemudian dampaknya data pribadi yang bocor dalam pembobolan. Kemudian pihak yang dirugikan, karyawan dan mantan karyawan Sony Interactive Entertainment. Kemudian kita masuk pada kasus berikutnya. Jenis kasus kejahatan berikutnya itu peretasan atau hacking. Untuk resikonya itu peretasan terjadi akibat kelemahan pada sistem keamanan dan kelengahan operator. Dampaknya situs setup tidak bisa diakses dan berubah tampilan menjadi hitam dengan foto yang menampilkan demonstran membawa bendera merah putih. Dan untuk pihak yang dirugikan yaitu Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Kemudian kasus berikutnya itu resiko kasus berikutnya yaitu lemahnya protokol keamanan di aplikasi e-hack Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Dampaknya seluruh data pengguna dan staf infrastruktur terkait e-hack itu terekspos, dan pihak yang dirugikan yaitu pengguna aplikasi e-hack, seluruh infrastruktur terkait e-hack Kemenkes, rumah sakit, dan pejabat yang menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian kasus berikutnya itu peretasan akun YouTube BNPB, yang dimana risikonya itu diretasnya akun YouTube BNPB karena tidak menggunakan fitur TIFA. Kemudian untuk dampaknya sendiri, akun YouTube yang biasa menayangkan perkembangan COVID-19 menjadi siaran langsung terkait kripto dan giveaway. Dan pihak yang dirugikan yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Kemudian kita masuk pada jenis kejahatan berikutnya, yaitu serangan di DOS, yang dimana di sini kasusnya itu kilas balik perang hacker antara Indonesia versus Australia. Untuk resikonya itu permintaan palsu hingga kelebihan beban dan situs tidak dapat diakses di web Australia dan melakukan kerusakan website sipil. Untuk dampaknya, situs belanja kelas bawah di Australia menampilkan peringatan dari Indonesia dan dihapusnya situs-situs populer Indonesia. Untuk pihak yang dirugikan yaitu Indonesia dan Australia. Kemudian masuk pada pada kasus kejahatan lain, yaitu Kaskus. Itu resikonya adalah DDoS menyerang situs Kaskus hingga terpaksa hentikan server. Dampaknya situs Kaskus tidak dapat diakses dan juga korup. Untuk pihak yang dirugikan adalah pihak dari Kaskus. Kemudian kasus berikutnya itu serangan DDoS terhadap situs DPR. Nah, resikonya yaitu membuat nama DPR menjadi terancam dan menjadi masalah yang serius. Maka satu-satunya cara dengan mengembalikan reputasi baik dari DPR. Untuk dampaknya, hacker memasuki website dan melangsungkan deface serta melakukan perubahan pada nama situs DPR. Nah, untuk pihak yang dirugikan ini adalah DPR RI itu sendiri. Kemudian kita masuk pada jenis kejahatan berikutnya, yaitu pencurian kekayaan intelektual. Untuk kasus pertama itu adalah pencurian rahasia dagang Amerika Serikat oleh Tiongkok. Nah, untuk resikonya itu penargetan bioteknologi dan teknologi komunikasi perluasan oleh Tiongkok atau pencurian besar-besaran kekayaan intelektual Amerika. Untuk dampaknya secara finansial itu antara 225 miliar hingga 600 miliar dolar per tahun. Nah, untuk pihak yang dirugikan yaitu Amerika Serikat. Kemudian masuk pada kasus berikutnya, itu bocorkan rahasia dagang racikan kopi Hipin di Bui. Nah, untuk resikonya itu karyawan pabrik kopi CV Bintang Harapan membocorkan rahasia dagang racikan kopi. Dampaknya Hipin dihukum 1 tahun penjara dan dikenakan undang-undang rahasia dagang. Kemudian untuk pihak yang dirugikan yaitu pabrik kopi CV Bintang Harapan. Kemudian kita masuk pada pada kasus berikutnya, yaitu resiko pembocoran rahasia dagang berupa busa sintaksis oleh karyawan perusahaan korban, dan dampaknya itu pimpinan sebuah perusahaan yang berbasis di Houston, anak perusahaan Tiongkok, yang mengembangkan rahasia dagang curian dijatuhi hukuman 16 bulan penjara dan denda uang. Untuk pihak yang dirugikan yaitu Taizhou CBM Future New Material Science
Technology CEO Ltd atau CBMF. Kemudian kita masuk pada jenis kejahatan berikutnya itu pemalsuan atau forgery. Yang pertama itu kasus kasus web palsu yang mengatasnamakan PPATK. Untuk resiko itu penggunaan website tersebut akan mudah tertipu dengan website palsu. Dampaknya penyalahgunaan data apabila memberikan informasi pribadi, dan pihak yang dirugikan adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Masuk pada kejahatan berikutnya yaitu klik BCA. Risikonya hacker mampu mendapatkan user ID dan password dari pengguna yang memasuki situs aspal tersebut. Dampaknya m-banking nasabah akan dikuras oleh hacker atau pelaku. Kemudian pihak yang dirugikan adalah nasabah yang masuk dalam situs internet banking palsu. Kemudian kita masuk pada kasus berikutnya yaitu pencurian data, di mana data dicuri dan untuk resikonya itu data dicuri dan melakukan transaksi. Dampak kerugian secara finansial, pihak di Jerman dirugikan sebesar 15.000 atau sekitar 700 juta. 70 juta. Untuk pihak yang dirugikan adalah pihak Jerman. Nah, kemudian kita masuk pada kasus berikutnya yaitu pornografi anak, di mana risikonya itu penyimpangan seksual dan pengeksploitasian anak sebagai korban. Dampaknya penyebaran konten asusila anak di bawah umur. Kemudian untuk pihak yang dirugikan adalah anak di bawah umur. Kemudian kita masuk pada kasus berikutnya itu resiko. Itu masih pornografi anak. Yang pertama risikonya adalah polisi memburu 10 orang diduga pelaku pornografi anak, yang dimana dampaknya itu korban mengalami gangguan psikologis. Kemudian untuk pihak yang dirugikan adalah 3 anak perempuan berusia 10 tahun. Kemudian masih sama, itu resikonya adalah didakwa bersalah atas kelakuannya, dan dampaknya itu korban mendapatkan kekerasan seksual dan melakukan hubungan seksual ilegal, yang dimana pihak yang dirugikan pada kasus ini adalah anak di bawah umur dan anak baptisnya. Kemudian kita masuk pada contoh berikutnya itu cyberbullying. Nah, untuk resiko itu memposting foto tanpa make up. Dampaknya adalah berisi jodi, jadi tidak beda dengan wajah tanpa make up akibat dibully netizen, dan pihak yang dirugikan adalah berisi jodi itu sendiri. Kemudian kita masuk pada kasus berikutnya, itu korban bully. Sama, itu resikonya adalah tekanan dan hujatan akibat gagalnya acara musik Lock Stock Fest 2. Untuk dampaknya itu kehilangan nyawa karena menabrakkan diri ke kereta api. Pihak yang dirugikan adalah yoga. Kita masuk kasus terakhir untuk jenis kejahatan cyberbullying yaitu mayang. Itu resikonya adalah akibat bulian fisik yang dialaminya. Dampaknya adalah mayang menjalani terapi di psikolog karena dibully netizen, dan pihak yang dirugikan adalah mayang atau adik mendiang Vanessa Angel. Lalu kita masuk pada jenis kasus berikutnya, yaitu penyebaran informasi palsu. Nah, untuk resikonya sendiri itu berita hoax yang hampir dipercaya. Dampaknya masyarakat sempat risau dengan berita tersebut dan pihak yang dirugikan dalam masyarakat. Nah, untuk kasus kali ini yaitu disinformasi mengenai penampakan babi ngepet. Kemudian kita masuk pada kasus berikutnya, itu resikonya adalah penyebaran berita palsu atas nama BSSN membuat masyarakat risih atau kemudian dampaknya itu masyarakat sempat percaya berita tersebut. Pihak yang dirugikan adalah Badan Sandi dan Cyber Negara atau BSSN masyarakat. Kemudian lanjut, jenis kejahatan penyebaran informasi palsu. Nah, untuk resiko pada berita kali ini yaitu pelaku membuat berita dan menyebar fitnah akan mendapat tindakan hukum. Dampaknya Sri Mulyani difitnah dan penyebaran berita palsu atas nama dirinya, dan pihak yang dirugikan adalah Menteri Keuangan sendiri, Menko, atau Sri Mulyani Indrawati. Termasuk pada jenis kasus berikutnya itu peretasan email. Nah, untuk resikonya itu perusahaan Italia menipu untuk membeli alat-alat kesehatan. Dampaknya perusahaan ventilator kehilangan uangnya sebesar 58,8 miliar rupiah. Untuk pihak yang dirugikan adalah perusahaan ventilator. Oke, baik, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.